Dalam sejarah pergerakan Indonesia, hadirlah seorang prajurit militer yang memainkan perannya baik dari masa kolonial Belanda hingga pasca kemerdekaan. Prajurit itu bernama Ahmad Yani. Ia adalah seorang tokoh pemimpin di TNI Angkatan Darat. Perannya bagi Indonesia sangatlah besar, dimulai dari masa perjuangan sampai masa kemerdekaan. Ahmad Yani mengorbankan jiwa dan raganya demi merebut kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan keutuhan negara Indonesia. Ahmad Yani bukanlah sosok yang mati sia-sia. Semangatnya yang abadi mengalir dalam merah putih bendera. Korban dari Gerakan 30 September, jiwanya merdeka di sana sebagai pahlawan bangsa yang abadi dalam sejarah. Keadaan sekolah sudah sepi. Seorang anak laki-laki memilih untuk berjalan menuju taman dekat lapangan. Ia duduk dan mulai menggambar dengan imajinasi yang ia punya. Ia menggambarkan dirinya yang sedang memakai seragam tentara. Walaupun teman-temannya selalu meragukan dan menghina impiannya, Yani tetap bermimpi dan berpikir bahwa kelak ia akan menjadi seorang tentara militer yang bisa berguna bagi bangsa dan negara. Saat Yani bersekolah di Mulol, Yani adalah seorang remaja laki-laki yang pintar. Meskipun ada ujian mendadak sekalipun, Yani selalu tetap terlihat tenang dan baik-baik saja. Prestasi Ahmad Yani mengantarkannya untuk melanjutkan ke sekolah Al-Jaman Middlebury School di Jakarta. Tetapi pada tahun 1940, Ahmad Yani terpaksa harus keluar dari AMS karena harus mengikuti wajib militer yang diadakan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Selamat pagi. Pagi. Hari ini kita akan latihan fisik. Apakah kalian siap? Siap. Ambil posisi pusat sekarang. Satu, dua, tiga, Lihat Yan, empat, ayo tenang perempuan itu. lima. Pet saja Yan, aku pasti mendukung kamu. Ahmad Yani hanya ternganga-nganga melihat ke arah wanita itu. Lidahnya seakan-akan keluh tak bisa digerakkan karena saking terpesona oleh kecantikannya. 8, 9, 10. Di sini, para pemuda peta tak hanya mendapatkan pelatihan fisik dan latihan yang bersifat akademik saja, mengetik dengan mesin tik, salah satunya demi melancarkan keterampilannya di mesin tik. Dan di sini pula, Yani memberanikan diri untuk berkenalan dengan gadis yang ia lihat saat tadi. Ia bernama Yayu Rulia Sutowiryo, yang dimana ia jugalah yang menjadi guru mengajarnya untuk menggunakan mesin tik. Yani kemudian ditempatkan ke Daidan Prambun Kebumen. Hal itu membuat Yani bisa lebih dekat dengan Yayu. Mereka pun akhirnya menikah pada tanggal 5 Desember 1944. Ahmad Yani sedang duduk di kursi depan rumahnya sambil membaca laporan mengenai pertahanan militer dengan ditemani secangkir kopi yang dibuat oleh istri tercintanya. Tiba-tiba, istrinya datang dan menghampiri Ahmad Yani dan mengatakan bahwa ia harus segera bersiap untuk pergi ke kantor tempatnya bekerja. Ada apa itu? Pak, ini sudah waktu Ya sudah, kalau begitu saya mari dulu.
Yayu membantu suaminya menyiapkan diri untuk pergi berangkat ke kantor. Menyiapkan sepatu, merapikan baju, dan memakaikan topi. Ahmad Yani pun pergi berangkat ke kantor. Sesampainya di kantor, Yani mengarahkan dan membicarakan mengenai DITII kepada para pasukannya Banteng Riders. Semua pasukan berkumpul. Siap. Saat ini sedang terjadi pemberontakan di Magelang. Kita ditugaskan untuk memberantas para pemberontak tersebut. Siap, izin bertanya, Komandan. Apa kita harus pergi sekarang? Tidak, kita akan berangkat sore ini. Maka dari itu, persiapkan diri kalian dari sekarang. Siap, laksanakan. Semua pasukan Banteng Riders yang dipimpin oleh Ahmad Yani pun pergi ke Magelang untuk memberantas DITII. Sesampainya pasukan itu di Magelang, mereka mendirikan markas di daerah Serondol. Setelah itu, mereka pun segera menyusun strategi-strategi mereka untuk memberantas DITII. Semuanya berdiri. Semuanya turun ke bawah. Semuanya jalan. Akhirnya, pasukan yang dipimpin oleh Ahmad Yani dan Banteng Riders berhasil menundukkan gerilyawan DITII yang menandai akhir dari perlawanan mereka. Meskipun aktivitas gerilya masih berlanjut setelah tahun 1962 itu, kekuatan gerakan DITII secara signifikan berkurang setelah upaya pemberantasan yang dipimpin oleh pasukan Banteng Riders. Pada tahun 1960 adalah tahun-tahun hubungan terpanas antara TNI Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia. Saling sindir antar kedua belah pihak sering terjadi. Bahkan dalam sebuah kesempatan, DN Aidit pada saat itu menyindir Jenderal Ahmad Yani yang baru saja diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Ia menyindir dalam sebuah puisinya. Udara hari ini begitu cerah, pemuda bernyanyi, pesakong bersatu, gelak tawa gadis remaja, mendengar si Lalim naik tahta, tapi konon mahkotanya kecil. Ayo maju terus kawanku, halau dia ke jaring dan jerat, hadapkan dia ke mahkamah rakyat. Sindiran dan pernyataan-pernyataan tajam terus bermunculan di media massa dan publik. Sampai-sampai muncul sebutan-sebutan seperti Tentara Nekolim, Jenderal Pentagon, hingga yang terpanas adalah isu Dewan Jenderal. Pada tanggal 1 Oktober 1965, sekitar pukul 4 pagi menjelang subuh, Ahmad Yani yang sedang tertidur di rumahnya tiba-tiba dikagetkan dengan sekitar 200 orang yang mengepung rumahnya. Salah seorang asisten rumah tangganya, yaitu Mbok Milah, sudah terbangun dan lalu membukakan pintu. Edi yang sewaktu itu sudah bangun, ia terheran-heran melihat banyak sekali pasukan tentara Cakrawirawa yang ia pikir pada waktu itu adalah pergantian penjagaan. Dan ia diperintahkan untuk membangunkan sang ayah, Ahmad Yani. Ahmad Yani pun terbangun dan ia segera menghampiri sekumpulan tentara-tentara tersebut. Ahmad Yani sempat berdebat sengit saat rumahnya dikepung tentara yang ternyata antek-antek PKI. Namun, perdebatan itu justru membuat sang jenderal bersimpah darah karena ditembak oleh para tentara tersebut.
Setelah Jenderal Ahmad Yani ditembak, tubuhnya yang masih berlumuran darah langsung diseret bagaikan binatang begitu saja untuk dimasukkan ke dalam lubang buaya. Pada saat itu, tidak hanya Jenderal Ahmad Yani saja, para jenderal lainnya yang telah kalah dalam pertempuran akhirnya diseret menuju sebuah sumur tua yang tersembunyi di tengah hutan. Sambil terikat dan tanpa ada harapan, mereka dijatuhkan ke dalam kegelapan yang menggigilkan. Dalam senja yang pelukis, Ahmad Yani melangkah perlahan ke abadi. Jejaknya, irama keberanian di antara bintang-bintang, menyusuri alam semesta. Hening, kata-kata menyapu hati, mengabadikan puitisnya dalam sejarah. Sebagai legenda yang merajut ketangguhan di dalam cakrawala kemanusiaan. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa Roll and action. 1. Kan Setiawan. Siap. Mas suaranya, hei. Siap, Bang. Ulang. Ya sudah. Sudah, kalau begitu aku mandi dulu. Pasukan, berkumpul. Siap. Berkumpul. Siap. Berkumpul. Siap. Guys, welcome to Bakinal. Untuk mama yang tersayang, doakan anakmu, semoga anakmu dapat menjadi perwira, mah. Doakan. Amin. Soalnya doa mama itu adalah doa yang terbaik. Biarkanlah doa mamaku terkabul. Ya Allah. Amin. Amin.